Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti himbauan dari Bapak Menteri Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam hal ini, SD Negeri Pasuruan akan membuat sebuah jurnal harian di mana jurnal ini nantinya yang mengisi adalah Bapak Ibu di rumah, bukan anak didik. Tolong kerjasamanya untuk memantau kebiasaan anak-anak di rumah. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu semua yaitu untuk nama silahkan diisi nama putra-putrinya, kemudian kelas diisi kelas saat ini. Kemudian dalam halaman 2 ini sudah ada keterangannya meliputi bangun pagi itu kriterianya apa saja, beribadah apa saja, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Di sini sudah ada keterangannya. Silahkan Bapak Ibu bisa membaca dengan seksama apa maksud dari 7 kebiasaan ini. Kemudian pada halaman 4 silahkan di bagian atas diisi bulan Agustus karena rencananya bulan Agustus sekolah kita SD Negeri Pasuruan akan memulai jurnal harian ini. Silahkan ditulis bulannya. Kemudian kalau yang samping ini halaman 5 itu nanti bulan September. Untuk bangun pagi kebiasaan pertama ini misalkan anak-anak bangun pagi berarti ini dicentang. Misalkan tanggal 1 ini dicentang. Kalau tanggal 1 ini tidak bangun pagi, misalkan bangunnya kok jam 8 atau jam 9 berarti ini disilang. Kemudian juga beribadah. Apakah anak ini di tanggal 1 atau tanggal 2 itu beribadah apa tidak, sholat apa tidak, seperti itu. Kemudian berolahraga juga demikian dicentang. Makan sehat, bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Itu di halaman 4. Kemudian kita lanjut di halaman ke-16. Silakan Bapak Ibu dibuka. Bagian atas bulan ya, ini diisi bulan Agustus. Sedangkan sampingnya ini bulan September. Rencananya buku jurnal harian ini akan kita lakukan atau kita isi selama 1 tahun ke depan. Jadi saya harap bukunya jangan sampai rusak atau sobek, dijaga dengan baik-baik. Untuk kebiasaan pertama, misalkan bangun pagi tanggal 1, berarti ditulis misalkan jam 4.30 atau setengah 5. Ditulis pukul berapa. Kemudian beribadah untuk kebiasaan yang kedua, ini S berarti subuh, terus D berarti zuhur, A berarti asar, M berarti maghrib, I berarti isya. Jika anak-anak melakukan berarti cukup dicentang saja. Kalau tidak melakukan ya berarti disilang. Kemudian berolahraga, misalkan tanggal 1 kegiatannya apa? Misalkan bersepeda. Tapi saya harap ini bersepeda ontel ya, jangan yang sepeda listrik. Kemudian bisa diisi dengan push up atau senam atau sit up atau berenang, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut di halaman ke 28 ya Bapak Ibu. Untuk kebiasaan yang keempat misalkan makan sehat dan bergizi. Oh iya, jangan lupa untuk bulannya diisi Agustus karena kita Agustus sudah memulai. Kemudian makan sehat, misalkan menu apa ya hari ini ya tanggal 1. Misalkan nasi, ayam, sayur, buah, dan susu. Misalkan tanggal 2 misalkan pakai nasi, terus ikan bakar, ada sayur, ada es misalkan. Seperti itu ya. Menu apa hari itu yang dimakan oleh anak. Kemudian untuk gemar belajar, misalkan tanggal 1
Misalkan belajar matematika tentang bilangan bulat atau penjumlahan. Kemudian misalkan tanggal 2 itu anak kerja kelompok mengerjakan proyek juga bisa. Untuk tanggal 3 misalkan anak-anak mengerjakan PR bahasa Indonesia halaman sekian, buku paket sekian. Nah, seperti itu. Ini diisi tanggal sampai tanggal 31 setiap bulannya. Kemudian kita lanjut di kebiasaan yang ke-6 yaitu bermasyarakat. Dan jangan lupa untuk bulannya diisi Agustus ya Bapak Ibu ya. Ini halaman 40. Bermasyarakat contohnya misalkan tanggal 1 anak-anak ikut takziah bapak atau ibu boleh, atau ikut yasinan boleh, atau menjenguk orang sakit boleh, atau gotong royong membersihkan lingkungan juga boleh. Terus kemarin ada anak-anak yang bilang, Bu kondangan Bu, boleh silahkan. Ini jenis anak itu bermasyarakatnya seperti apa, ikut kegiatan apa di masyarakat, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidur cepat. Nah, ini instruksi dari Bapak Bupati, Bapak Sudewo, anak-anak tidur cepat itu maksimal jam 9 malam. Anak-anak harus sudah tidur. Di atas jam 9 malam jangan. Jangan sampai anak-anak itu tidurnya kemalaman, main game dulu sampai pukul 11, 12 baru tidur. Jangan. Jadi kalau anak-anak tidurnya kemalaman ya nanti bangunnya tidak bisa bangun pagi, seperti itu ya. Misalkan tidur cepat pukul 20.30 dicatat ya Bapak Ibu ya. Terus tanggal 2 misalkan jam 21.00 atau 20.15 silahkan. Kemudian lanjut di halaman ke-52. Untuk yang bagian atas, kolom paling atas diisi bulan Agustus. Ini bulan September dan seterusnya ya Bapak Ibu ya sampai halaman sini. Bangun pagi. Tadi kan dalam satu bulan ada 31 hari. Misalkan bangun pagi, anak-anak itu melaksanakannya cuma 25 hari, berarti ya ditulis 25. Terus yang belum berarti 6 hari, karena 31 dikurangi 25 ada 6 hari. Kemudian beribadah. Beribadahnya misalkan 30 hari, yang belum berarti 1 hari. Silakan diisi secara detail ya Bapak Ibu ya, keadaan putra putrinya di rumah itu seperti apa. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pemantauan di halaman 58. Ini untuk bulannya, bulan Agustus, September. Nah, bagian atas ini ada nama anak, nama sekolah, dan kelas. Kalau Bapak lihat paling bawah sini mengetahui orang tua. Silakan Bapak Ibu tanda tangan. Kemudian untuk menyetujui nanti saya yang akan menyetujui. Untuk checklist di sini tidak usah diisi. Nanti saya yang akan menceklis atau mencentrang kebiasaan anak-anak. Jadi ini penilaian dari saya. Nah, nanti setiap tanggal 31 atau akhir bulan, buku ini dikumpulkan di wali kelas masing-masing untuk direkap atau dianalisis oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan program yang direncanakan oleh sekolah ini, karena ini adalah himbauan dari Bapak Menteri Pendidikan Indonesia. Demikian yang bisa saya jelaskan. Akhirul kalam dan terima kasih bagi Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu wali siswa yang ingin bertanya kepada saya, silakan bertanya lewat WA Group. Akhirul kalam, wassalamualaikum.